Baswedan menang telak dengan meraih 77% suara pada polling yang dilakukan akun Twitter Indonesia Lawyers Club @YouTube ILC. Sementara Ganjar Pranowo mendapat 14% suara dan diikuti Prabowo Subianto yang meraih suara 9%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jabroni Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya tentunya yang terjadi di negara kita tercinta, di mana lagi kalau bukan di Indonesia. Baik teman-teman, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami membuat video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita akan coba sharing data terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Carta Politika, di mana memang pada beberapa waktu belakangan, khususnya utamanya di tahun 2022 kemarin, sampai dengan terakhir survei itu bulan Desember, ada kecenderungan yang menurut saya cukup berani, karena berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain, meskipun secara substansi sebetulnya sama. Perbedaan itu mengakar pada persoalan bahwa Anies Rashid Baswedan yang notabene adalah sebagai profesional non-kader partai politik, mampu masuk dalam 3 komposisi kontestan tertinggi mendampingi Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo Subianto, lalu di sana ada Anies Rashid Baswedan. Bahkan dalam beberapa simulasi survei yang dilakukan, rupa-rupanya juga Anies Rashid Baswedan mampu berada di posisi teratas, mengungguli Pak Prabowo Subianto ketika Ganjar Pranowo tidak dicalonkan. Meskipun ketika tiga-tiganya kontestan ini disandingkan, tetap Pak Ganjar Pranowo berada di posisi teratas dan Anies Rashid Baswedan mampu berada satu strip di atas Pak Prabowo Subianto. Artinya bahwa dalam konteks ini elektabilitas Anies Rashid Baswedan lebih dinamis dibandingkan dengan elektabilitas Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Ganjar Pranowo. Namun yang lebih stagnan sebetulnya adalah elektabilitas Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo Subianto yang dari posisi tertinggi itu sekarang mulai bergeser turun. Hasil survei ini selalu menjadi perbincangan di kalangan kita masyarakat, terlebih ketika hasil survei dianggap tidak sesuai dengan kehendak harapan masyarakat. Misal masyarakat berharap yang dijagokan itu A, tapi ternyata hasil survei mengatakan B. Nah, biasanya masyarakat selalu berdebat dari pemilu ke pemilu. Sebetulnya masyarakat bukan berarti tidak percaya kepada hasil survei, tapi mereka merasa jagoannya itu tidak berada di posisi yang menguntungkan begitu. Beda halnya ketika ada polling di media sosial, ketika dilakukan oleh Bang Iwan Fals, Refli Harun, bahkan baru-baru ini juga Bang Karni Ilyas mengadakan polling, kemudian jagoan mereka di posisi pertama, mereka mempercayai hasil polling. Nah, ini yang saya menjadi prihatin, teman-teman. Jadi dari 3 kali kami mengadakan polling di Twitter, ternyata hasil yang hari ini 83% dari voters atau yang memilih itu mendukung Anies Baswedan, 10% mendukung Ganjar Pranowo, dan 7% mendukung Prabowo Subianto. Anies Baswedan menang telak dengan meraih 77% suara pada polling yang dilakukan akun Twitter Indonesia Lawyers Club @YouTube ILC. Sementara Ganjar Pranowo mendapat 14% suara dan diikuti Prabowo Subianto yang meraih suara 9%. Orang tidak percaya dengan produk ilmiah. Kemudian juga lebih percaya kepada polling yang dilakukan di media sosial yang kalau menurut saya itu adalah produk yang tidak ilmiah. Kenapa demikian? Pertama, bahwa survei konvensional saya bisa katakan ini adalah produk ilmiah, sedangkan polling yang dilakukan di media sosial itu adalah produk non ilmiah. Satu contoh misalnya, usia di survei konvensional itu ditentukan minimal usia 17 tahun ke atas. Sedangkan untuk di survei polling itu tidak ada batasan usia, entah dia usia anak-anak kah, usia remaja kah, dewasa kah, dan lain sebagainya, itu tidak ada kejelasan.
Artinya bahwa siapapun yang memiliki handphone, maka tidak tahu berapa usianya, ia bisa mengikuti polling yang dilakukan di media sosial. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin di survei konvensional itu juga ditentukan. 50% laki-laki, kemudian juga 50% perempuan. Beda halnya dengan survei yang dilakukan di media sosial. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apakah jenis kelamin yang mempost dari survei di media sosial itu laki-laki semua, ataukah perempuan semua, ataukah presentasinya berapa laki-laki, berapa perempuan, kan kita tidak tahu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah secara metodologi. Metodologi misalnya kita sering menggunakan metode MRS, multi random sampling. Jadi orang yang melakukan wawancara atau surveyor bertemu dengan responden itu tidak seenaknya untuk mendatangi responden. Ada metodologi yang harus dilakukan oleh surveyor sebelum turun ke wilayah yang harus disurvei. Bukan hanya sekedar mengisi daripada kuesioner yang diberikan oleh lembaga survei, tapi juga metodologi di awal itu yang random samplingnya itu harus betul-betul sesuai dengan SOP metode lembaga survei begitu. Sedangkan di polling media sosial itu tidak ada istilah metode untuk siapa yang harus diwawancara atau siapa yang harus memvote. Orang bisa seenaknya ngagulung misalnya dalam satu wilayah untuk sama-sama memvote. Jadi begitu. Beda halnya dengan survei konvensional. Kemudian juga secara populasi. Di survei konvensional itu populasinya ditentukan. Kemudian komposisi geografisnya juga ditentukan. Kemudian juga sebaran respondennya juga ditentukan. Beda halnya dengan survei di media sosial. Tidak ada kejelasan apakah yang milih dari Jawa Barat itu berapa, yang jadi Jawa Tengah itu berapa, kemudian juga DKI Jakarta berapa, kan kita tidak tahu. Kemudian juga pemilihnya kondisinya seperti apa. Kalau di survei konvensional kan jelas, yang beragama Islam ada berapa, kemudian juga yang non Muslim ada berapa, yang petani ada berapa, yang PNS ada berapa, dan lain sebagainya. Itu juga dijelaskan, diatur begitu. Makanya saya bisa mengatakan bahwa produk survei ini betul-betul begitu ilmiah. Terus ada kesalahan, memang kemungkinan ada kesalahan, itu disebut dengan istilah margin of error. Tapi juga harus teman-teman ketahui, margin of errornya tidak sampai 50%, tapi sekitar 2,8%. Artinya wajar jika beberapa lembaga survei mengatakan bahwa keterpercayaan hasil survei itu bisa mencapai 95%. Dulu ketika 2019 itu masyarakat begitu hebohnya membicarakan terkait dengan hasil survei, kok bisa sama persis dengan hasil perhitungan dari KPU. Mungkinkah survei itu dibayar? Bukan masalah dibayar atau tidaknya, tapi karena memang ada ilmu yang dipertanggungjawabkan begitu. Jadi memang survei itu ilmiah dan survei di media sosial itu tidak ilmiah. Maka teman-teman, kalaulah memang teman-teman ingin betul-betul mengetahui kondisi yang sebetulnya, maka harus secara ilmiah. Jadi jangan sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada yang tidak ilmiah. Yang ilmiah aja masih ada margin of errornya, apalagi yang tidak ilmiah begitu. Teman-teman begitu enak, begitu percaya. Bukan, sebetulnya udah saya katakan tadi, teman-teman bukan berarti tidak percaya, tapi jagoan teman-teman itu selalu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan dengan hasil survei. Itu aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman dan jagoan teman-teman sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hasil lembaga survei, maka teman-teman saya yakin akan mempercayai apa yang dirilis oleh lembaga survei. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya demikian, nanti bisa saya uraikan lebih dalam. Ini terkait dengan kehebohan hari ini, bahwa
oligarki itu bla 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 bla. Nah, teman-teman harus sedikit menguranginya terkait dengan nafsu-nafsu yang terprovokasi oleh perkara-perkara yang ya ini mah sekedar permainan. Naon polling di media sosial mah jangankan Karni Ilyas, jangankan Iwan Fals, teman-teman juga bisa mengadakan polling sendiri yang isi bisa tetangga-tetangga, kemudian juga keluarga teman-teman. Tapi untuk melakukan survei yang ilmiah seperti ini, itu teman-teman tidak bisa seenaknya. Ada legalitas yang harus dipenuhi, kemudian pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik begitu. Mungkin cukup sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.